Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard part 14. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Scenes dimulai dengan Chun Ye-won yang sangat terkejut karena di hadapannya saat ini terlihat Ha Il-myung yang bersiap untuk menyerangnya. Di sana Ha Il-myung sangat kesal pada Chun Ye-won sehingga ia menggunakan teknik terlarang miliknya. Tapi saat ia akan menyerang Chun Ye-won, tiba-tiba Baekgi muncul di sana. Baekgi langsung menendang Ha Il-myung dengan sangat cepat dan kuat. Namun hal itu tidak berpengaruh sedikit pun pada Ha Il-myung. Baekgi langsung terkejut dan Ha Il-myung langsung memukul mundur Baekgi. Di sana Baekgi sangat terkejut karena pukulan dari Ha Il-myung sangatlah kuat dan kekuatan dari Ha Il-myung juga meningkat drastis menjadi semakin kuat. Di sana Ha Il-myung pun kesal lalu bersiap untuk menghajar Baekgi dengan wajah kesal dan menyeramkan. Tapi sebelum Ha Il-myung menyerang Baekgi, tiba-tiba Chun Ye-won memegang tangan Ha Il-myung yang sudah bersiap untuk meninju itu. Terlihat Ha Il-myung terkejut dan kesal karena Chun Ye-won menghentikan pergerakannya. Lalu tiba-tiba pandangan Ha Il-myung berubah 180 derajat. Di sana ia diangkat oleh Chun Ye-won ke atas dengan sangat mudah. Ha Il-myung yang diperlakukan seperti itu langsung terkejut karena Chun Ye-won ternyata sangatlah kuat sehingga dirinya yang menggunakan teknik pembalik darah iblis tetap tidak ada apa-apanya di hadapan Chun Ye-won. Chun Ye-won pun langsung menghantamkan tubuh Ha Il-myung ke tanah dengan sangat keras. Terlihat Ha Il-myung merasa sangat kesakitan dan tubuhnya pun terlihat seperti akan hancur karena menggunakan teknik terlarang. Tapi tiba-tiba di atasnya terlihat Chun Ye-won yang sedang melompat dan bersiap untuk menghajar Ha Il-myung yang sedang terkapar. Dan langsung saja Chun Ye-won pun langsung menghantam kepala Ha Il-myung dengan sangat kuat sehingga menyebabkan ledakan yang cukup besar di hutan dekat akademi. Terlihat tangan Chun Ye-won menghantam wajah Ha Il-myung hingga wajahnya hampir hancur. Chun Ye-won pun berpikir bahwa mungkin Ha Il-myung tidak akan mati karena ia menggunakan teknik seni pembalik darah iblis. Di sana Chun Ye-won berdiskusi dengan anggotanya tentang apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Terlihat Ha Il-myung yang terkapar dan para anak buahnya terlihat kesakitan karena anggota Chun Ye-won telah menghancurkan kaki mereka dan mematahkan semua jari miliknya. Di sana mereka semua berdiskusi. Mereka berkata bahwa mereka sebenarnya telah mendapatkan dalang dari penyerangan Oh Jong. Tapi salah satu dari mereka berkata bahwa untuk menghadapi dalang penyerangan Oh Jong, yaitu Chun Yu-chan, mereka perlu seseorang yang kekuatannya setara dengan Baekgi. Lalu terlihat Ho Sang-hwa memukul dada Go Hang-chul dan berkata bahwa jika dirinya dan Go Hang-chul bersama-sama, maka mereka akan setingkat dengan Baekgi. Lalu tiba-tiba mantan anggota grup Baekgi berkata bahwa mereka ingin membantu dalam penyerangan melawan Chun Yu-chan. Chun Ye-won dan anggotanya langsung memandangi mereka, lalu berkata bahwa bantuan mereka tetaplah kurang, karena Chun Yu-chan sangatlah kuat. Tapi tiba-tiba Chun Ye-won tersenyum lalu berkata pada seluruh anggotanya untuk bersiap-siap melawan Chun Yu-chan saat itu juga. Go Hang-chul yang mendengar hal tersebut bertanya pada Chun Ye-won. Di sana ia bertanya apakah Chun Ye-won sudah memiliki siasat untuk melawan Chun Yu-chan. Chun Ye-won pun langsung menjawab bahwa ia tentu saja sudah memiliki rencana untuk melakukan itu semua. Scenes pun berganti lagi ke tempat pelatihan Chun Yu-chan berada. Terlihat para anak buah Chun Yu-chan berkata kesal karena bagaimana bisa Chun Ye-won melakukan hal tersebut. Lalu tiba-tiba Chun Ye-won pun memerintahkan Nano untuk menonaktifkan perubahan suara miliknya. Dan suara Chun Ye-won yang tadi seperti Yompa pun berubah kembali menjadi suara asalnya. Terlihat salah satu anak buah Chun Yu-chan bernama Jin Yu kesal karena ia merasa telah dibodohi oleh Chun Ye-won. Ia pun langsung menyerang ke arah Chun Ye-won. Tapi ternyata dengan mudah Chun Ye-won dapat menghindari setiap serangannya. Orang itu pun terlihat panik karena hal tersebut. Chun Ye-won pun langsung mendekati dirinya dengan sangat cepat lalu mengambil tanda nama kuning milik Jin Yu. Chun Ye-won mengambil tanda nama kuningnya lalu ia pun meninju Jin Yu dengan sangat kuat sehingga ia terpukul mundur cukup jauh ke belakang. Terlihat mulut Jin Yu mengeluarkan darah. Pukulan dari Chun Ye-won itu tidak menyebabkan dirinya pingsan. Lalu Chun Ye-won pun berlari ke arahnya dan bersiap untuk menghajar Jin Yu kembali. Tapi tiba-tiba Chun Ye-won terkejut karena Nano memberitahu dirinya bahwa ada energi kuat yang terbentuk dalam radius 60 meter di belakang dirinya. Chun Ye-won yang mengetahui hal tersebut langsung cepat-cepat memberitahu anggotanya untuk menunduk agar tidak terkena serangan. Mereka semua pun menunduk. Terlihat ada sebuah kekuatan yang mengarah ke mereka dengan cepat, tetapi untungnya mereka bisa menghindari hal tersebut.
Mereka semua terlihat kaget karena hal itu. Lalu Chun Ye-won pun kesal karena ia mendapatkan serangan mendadak dari seseorang. Di sana ia pun mengeluarkan ki di tangan kanannya lalu menahan serangan yang datang dari arah yang jauh itu. Para pengikut Chun Yu-chan dan Chun Ye-won langsung terkejut karena hempasan dari serangan tadi. Terlihat Chun Yu-chan muncul ke depan Chun Ye-won dan yang lainnya sambil bersiap dengan ki pedang yang sangat kuat di tangan kanannya. Di sana ia tersenyum ke arah Chun Ye-won dan berkata, "Sayang sekali, tadinya aku ingin membayarmu kembali untuk serangan kejutan yang tadi," ucapnya. Di sana terlihat Chun Ye-won meledek Chun Yu-chan karena ia berpikir bahwa Chun Yu-chan butuh waktu yang lama untuk bangun. Di sana Chun Yu-chan berpikir kembali tentang pertemuannya dengan Chun Ye-won tempo hari. Ia berkata dalam hatinya bahwa Chun Ye-won saat itu masih lemah. Lalu ia pun akhirnya memasang wajah serius dan berpikir bahwa ia akan memotong lengan Chun Ye-won sebelum dirinya lebih kuat dari Chun Yu-chan saat ini. Di sana terlihat anak buah Chun Yu-chan terlihat gugup karena Chun Yu-chan ternyata menggunakan mode seriusnya untuk melawan Chun Ye-won. Hal ini pun berlaku untuk para anak buah Chun Ye-won. Mereka juga gugup karena jika Chun Ye-won kalah saat ini, maka grup mereka semua pasti akan bubar. Chun Yu-chan pun memandangi Chun Ye-won dengan sangat cermat. Lalu tiba-tiba dengan sangat cepat ia pun langsung menghilang dari tempat tersebut. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena ternyata Chun Yu-chan langsung berada tepat di hadapannya. Terlihat Chun Yu-chan sudah bersiap dengan teknik kedua dari Demonic Phantom Blade miliknya dan tangannya pun bersiap untuk menghantam wajah Chun Ye-won. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung mengamati Chun Yu-chan. Ia berkata dalam hatinya bahwa Chun Yu-chan sangatlah hebat karena ia bisa menghasilkan fighting spirit yang sangat kuat. Lalu Chun Ye-won pun langsung menahan serangan Chun Yu-chan dengan teknik Heavenly Demonic Sword yang ia temukan dari batu safir. Chun Yu-chan yang melihat Chun Ye-won menggunakan teknik pedang langsung terkejut. Ia berpikir apa yang sedang Chun Ye-won rencanakan dengan teknik pedangnya. Di sana Chun Ye-won pun langsung berhasil memblokir serangan dari teknik Phantom Blade milik Chun Yu-chan. Chun Yu-chan yang melihat hal tersebut langsung memasang wajah yang mengerikan. Ia berkata dalam hatinya bahwa teknik Phantom Blade bukanlah teknik sederhana yang dapat diblokir dengan mudah. Lalu Chun Yu-chan pun mengeluarkan tangannya dengan sangat cepat. Lalu ia menggerakkan tangannya dengan sangat cepat. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena serangan Chun Yu-chan menjadi melengkung. Terlihat Chun Yu-chan pun langsung menyerang Chun Ye-won dengan tekniknya yang bisa melengkung itu. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut sangat terkejut sambil berusaha menahan serangan dari Chun Yu-chan. Di sana Chun Yu-chan pun mengerahkan tenaganya lebih banyak lagi sehingga menyebabkan Chun Ye-won terpukul mundur cukup jauh ke belakang. Para anak buah Chun Yu-chan senang karena mereka melihat tuannya berhasil memukul mundur Chun Ye-won. Sedangkan para anak buah Chun Ye-won terlihat ketakutan karena tuannya hampir dikalahkan. Chun Ye-won yang terkena serangan dari Chun Yu-chan langsung mengeluarkan ki pedang di lengan kanannya. Ia berpikir bahwa gerakan Chun Yu-chan memiliki pola yang aneh. Chun Ye-won pun berpikir bahwa Chun Yu-chan pasti kesulitan untuk mengendalikan kekuatannya. Tapi itu tetap bisa dilakukan oleh Chun Yu-chan. Di sana Chun Ye-won memuji Chun Yu-chan dan berkata bahwa sebenarnya Chun Yu-chan bisa melawan instruktur Ho. Chun Yu-chan yang melihat Chun Ye-won bersiap dengan teknik pedangnya langsung tersenyum. Di sana ia memerintahkan Chun Ye-won agar menggunakan teknik Butterfly Dance miliknya. Karena ia berpikir bahwa Chun Ye-won menggunakan teknik pedang yang tidak sempurna. Terlihat Chun Ye-won memandangi dirinya, lalu bertanya apa maksud dari perkataannya. Chun Yu-chan pun tiba-tiba berkata bahwa ia sebenarnya tahu tentang teknik yang sedang digunakan oleh Chun Ye-won. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung kaget karena bagaimana bisa Chun Yu-chan mengetahui itu semua. Lalu Chun Yu-chan pun tiba-tiba berkata dengan sombong bahwa teknik yang digunakan Chun Ye-won adalah teknik Seven Demon Sword yang sedikit lebih kuat. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung merasa tenang karena ternyata Chun Yu-chan tidak mengetahui tentang teknik dari batu safir. Dengan percaya diri, Chun Yu-chan berkata bahwa dirinya akan mengalahkan Chun Ye-won dengan 5 teknik saja. Ia mengepalkan tangannya lalu berkata agar Chun Ye-won tidak menggunakan tekniknya itu karena jika ia terus seperti itu, maka Chun Yu-chan akan memotong lengannya hanya dalam 5 teknik. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung mengajak Chun Yu-chan bertaruh. Chun Yu-chan yang mendengar hal itu cukup tertarik dengan perkataan Chun Ye-won. Lalu ia pun bertanya tentang apa yang akan mereka pertaruhkan satu sama lain. Chun Ye-won pun menjawab bahwa mereka harus bertaruh dengan semua tanda nama kuning satu sama lain. Chun Yu-chan yang mendengar hal tersebut langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah lucu karena berani sekali mengajaknya berduel. Lalu dengan tatapan mengerikan ia berkata pada Chun Ye-won bahwa ia memiliki tanda nama kuning
lebih banyak. Sambil mengacungkan ki pedang miliknya, ia berkata bahwa ia ingin taruhannya menjadi adil. Jadi ia meminta Baekgi sebagai anak buahnya jika dirinya menang. Terlihat Baekgi kesal karena mendengar perkataan dari Chun Yuchan. Ia pun melihat ke arah Chun Ye-won dengan penuh ragu-ragu. Lalu ia pun langsung terkejut karena di hadapannya saat ini terlihat Chun Ye-won yang seperti sudah bersiap pertarungan hidup dan mati. Dalam hatinya Baekgi berkata bahwa ia pasti bisa mempercayai Chun Ye-won. Baekgi pun mengangguk pertanda ia setuju dengan taruhannya. Lalu Chun Yuchan yang melihat hal tersebut langsung tersenyum dan berkata bahwa taruhannya saat ini barulah adil. Terlihat Chun Yuchan dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa ia akan membiarkan Chun Ye-won untuk melakukan serangan pertama. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung berlari ke arah Chun Yuchan dengan sangat cepat. Terlihat Chun Yuchan sudah bersiap dengan ki pedang di tangan kanannya. Ia penuh percaya diri untuk menahan serangan dari Chun Ye-won. Chun Ye-won pun dengan wajah mengerikan langsung mengerahkan ki pedangnya bersama dengan teknik Heavenly Demonic Sword ke arah Chun Yuchan. Chun Yuchan yang melihat hal tersebut berpikir bahwa Chun Ye-won bodoh karena ia menggunakan teknik pedang yang belum sempurna. Di sana Chun Yuchan pun langsung mengeluarkan teknik Demonic Phantom Blade miliknya. Di sana ia menggunakan teknik keempat yaitu Phantom Blade Wish. Bentrokan antara pertarungan mereka pun terjadi. Di sana Chun Ye-won dapat mendominasi pertarungan melawan Chun Yuchan. Chun Yuchan yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan ketakutan karena di sana ia berhasil dipukul mundur oleh teknik Chun Ye-won. Sedangkan itu Chun Ye-won di hadapannya sudah bersiap menyerang Chun Yuchan dengan tatapan yang mengerikan. Chun Yuchan benar-benar ketakutan karena hal tersebut karena ia terus dipukul mundur oleh Chun Ye-won. Ia berpikir bagaimana bisa teknik Seven Diamond Sword milik Chun Ye-won sulit untuk ditahan. Chun Ye-won yang sudah seperti kesetanan langsung menyerang Chun Yuchan secara terus-menerus sehingga Chun Yuchan hampir dikalahkan. Chun Yuchan yang merasa bahwa ia berada di situasi yang tidak menguntungkan langsung mencoba untuk mundur ke belakang. Di sana Chun Yuchan pun langsung buru-buru mengeluarkan teknik Demonic Phantom Blade kelimanya. Tapi ternyata Chun Ye-won tidak membiarkan hal itu. Chun Ye-won pun langsung menyerang ke arah Chun Yuchan dengan cepat. Chun Yuchan yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena saat ini Chun Ye-won sudah berada tepat di hadapannya. Di sana Chun Ye-won pun langsung menyerang ke arah Chun Yuchan dengan sangat cepat. Chun Yuchan pun langsung menahan serangan tersebut. Tapi sayangnya ia terpukul mundur karena hal tersebut. Di sana pertahanan Chun Yuchan pun langsung terbuka lebar. Chun Ye-won langsung memanfaatkan keadaan tersebut. Ia terus-menerus mengeluarkan teknik dan serangannya. Dengan wajah mengerikan, Chun Ye-won terus menyerang Chun Yuchan dengan teknik-teknik miliknya. Terlihat Chun Yuchan sangat kesakitan karena serangan dari Chun Ye-won. Ia bahkan tidak bisa bergerak dengan baik karena hal tersebut. Setiap bagian tubuhnya mulai mengeluarkan darah dan Chun Yuchan pun langsung terdiam karena hal tersebut. Dengan cepat Chun Ye-won pun langsung menyerang Chun Yuchan secara cepat dan bertubi-tubi yang menyebabkan Chun Yuchan sangat kesakitan. Chun Yuchan yang terus-terusan diserang oleh Chun Ye-won langsung berteriak karena ia merasa kesakitan. Terlihat mulut Chun Yuchan bahkan mengeluarkan darah. Lalu Chun Ye-won dengan cepat langsung mengerahkan ki pedang di tangan kanannya. Ki pedangnya ini langsung ditusukkan ke arah bahu Chun Yuchan. Chun Yuchan yang melihat hal tersebut langsung ketakutan dengan apa yang terjadi saat ini. Lalu ia pun sangat terkejut karena Chun Ye-won mengayunkan ki pedang yang ada di bahunya dengan sangat cepat ke atas. Terlihat lengan kanan Chun Yuchan terbang karena hal tersebut. Di sana diperlihatkan masa lalu Chun Yuchan di mana ia menjelaskan bahwa meskipun Chun Yuchan memiliki kepribadian yang buruk, ia tetaplah seorang jenius yang rajin berlatih. Dan hal itulah yang menyebabkan Chun Yuchan bisa menjadi seorang expert yang hebat. Bahkan kekuatannya layak disandingkan dengan Chun Muyon sang pangeran pertama. Lalu diperlihatkan lagi wajah Chun Yuchan yang sangat terkejut karena lengan kanannya yang ia latih selama bertahun-tahun telah dipotong oleh Chun Ye-won. Chun Yuchan langsung berteriak dengan keras karena hal tersebut. Sedangkan Chun Ye-won terlihat memandangi Chun Yuchan yang sangat ketakutan. Di sana Chun Ye-won dengan tatapan mengerikan langsung berkata bahwa taruhan kali ini dibenangkan oleh dirinya. Terlihat Chun Yuchan memegang lengan kanannya yang sudah hilang itu untuk menghentikan pendarahannya. Sedangkan para bawahannya terlihat ketakutan seolah tidak percaya bahwa tuannya saat ini telah dikalahkan oleh Chun Ye-won. Chun Yuchan yang pendarahannya tidak berhenti langsung menyumbat lengan kanan miliknya oleh Ki agar pendarahannya bisa berhenti. Di sana terlihat Chun Yuchan yang sudah hancur lebur dan berlumuran darah. Lalu para anak buahnya yang melihat hal tersebut langsung mencoba berlari ke arahnya. Tetapi hal itu dihentikan oleh seseorang. Karena di sana terlihat Chun Ye-won yang sedang mengacungkan ki pedangnya ke arah Chun Yuchan dengan tatapan mengerikan. Lalu ia pun berkata, jika kalian mendekat lagi, aku juga akan memotong lengan kirinya.
Para anak buah Chun Yu-chan yang melihat hal tersebut langsung mundur ke belakang lagi karena takut Chun Ye-won akan menghancurkan lengan kiri dari tuannya. Di sana Chun Ye-won pun mengarahkan ki pedangnya sambil berkata agar Chun Yu-chan menyerahkan taruhan seperti yang telah dijanjikan. Di sana Chun Yu-chan bertanya pada Chun Ye-won tentang bagaimana ia bisa melakukan teknik tersebut. Di sana ia berteriak sambil berkata, "Bagaimana kau melakukan teknik yang hebat hanya dengan Seven Demon Sword?" Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung bertanya, apakah Chun Yu-chan berpikir bahwa itu adalah gerakan teknik Demon Sword? Saat Chun Yu-chan berpikir seperti itu, Chun Ye-won langsung tersenyum lalu berkata ke arah Chun Yu-chan, "Jika menurutmu seperti itu, berarti kau tidak cukup kuat untuk membahas teknik pedang denganku." Chun Yu-chan yang mendengar hal tersebut langsung terkejut karena perkataan tersebut mirip dengan perkataan miliknya beberapa waktu yang lalu. Di sana ia terlihat sangat terkejut karena hal tersebut. Chun Yu-chan di sana sungguh terkejut seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Lalu ia pun memerintahkan anak buahnya untuk memberikan tanda nama kuning pada anggota grup Chun Ye-won. Terlihat sambil terbata-bata Chun Yu-chan berkata pada Chun Ye-won bahwa pertarungan mereka telah berakhir saat ini. Tapi ia berkata bahwa ia akan membalaskan dendamnya pada Chun Ye-won suatu saat nanti. Setelah mengatakan hal tersebut, Chun Yu-chan yang sudah kehilangan banyak darah itu langsung ambruk seketika. Terlihat para anak buahnya langsung terkejut karena hal itu. Terlihat anak buah Chun Yu-chan berpikir dalam hatinya bahwa mereka pasti akan melakukan pembalasan dendam pada Chun Ye-won. Mereka semua pun langsung mengambil tanda nama kuningnya dan memberikan itu pada Chun Ye-won. Dengan kesal, anak buah Chun Yu-chan berkata, "Seperti yang Tuan Muda katakan, jangan berpikir bahwa hal ini sudah berakhir." Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, Chun Ye-won langsung menghantam ulu hati miliknya dengan kuat. Terlihat mulutnya mengeluarkan darah karena pukulan telak dari Chun Ye-won tersebut. Ia pun langsung ambruk seketika dengan Chun Ye-won di sebelahnya. Anak buah Chun Yu-chan yang diperlakukan seperti itu langsung berkata bahwa Chun Ye-won tidak menepati janji di antara mereka. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa ia tidak pernah berjanji untuk mengakhiri pertarungan dengan tanda nama kuning. Anggota Chun Yu-chan langsung terkejut setelah mendengar hal tersebut. Lalu Chun Ye-won sambil berdiri di hadapannya berkata bahwa ia belajar banyak dari Chun Yu-chan. Ia berkata agar ia melakukan sesuatu yang tidak akan merugikan dirinya di masa depan. Orang itu kesal karena perkataan Chun Ye-won. Ia berkata bahwa hal yang dilakukan oleh Chun Ye-won adalah cara yang dilakukan oleh pendendam. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung menampar orang itu dengan sangat kencang. Terlihat ia dipukul dengan kencang oleh Chun Ye-won hingga ia berdarah-darah. Orang yang dipukul Chun Ye-won itu pun langsung pingsan di hadapan teman-temannya. Chun Ye-won pun langsung berkata, "Jadi tidak apa-apa jika kalian melakukan hal yang licik dan kotor. Tapi jika orang lain melakukannya itu disebut pendendam. Jangan bicara yang tidak masuk akal," ucap Chun Ye-won kesal. Chun Ye-won pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap anggota grup Chun Yu-chan yang tersisa. Lalu memerintahkan mereka untuk mematahkan tangan dan kaki milik grup Chun Yu-chan. Para anak buah Chun Ye-won yang mendengar perintah dari tuannya langsung mengarah ke arah grup Chun Yu-chan bersama-sama. Lalu mereka pun mematahkan tangan dan kaki anggota grup Chun Yu-chan yang ketakutan karena tuannya telah dikalahkan. Scenes berganti. Terlihat Chun Ye-won memberikan 2 tanda nama kuning miliknya ke grup yang tadi telah membantunya. Sambil pergi, Chun Ye-won berkata bahwa ia tidak ingin menimbun tanda nama kuning itu. Mantan anak buah baik yang melihat hal tersebut berpikir bahwa Chun Ye-won pasti ditakdirkan untuk menjadi hebat. Mereka pun cukup gugup karena saat ini mereka akan menjadi musuh dari anggota klan Chun Yu-chan yaitu Clan Blade. Mereka pun langsung berlutut di hadapan Chun Ye-won sambil berkata bahwa mereka bersumpah setia pada dirinya. Terlihat Chun Ye-won tersenyum karena hal tersebut. Sedangkan di belakang terlihat Gwang Chul tersenyum karena hal itu adalah rencananya. Sedangkan Baeki dan Hyeobong menatap dirinya. Karena rencana Gwang Chul cukup hebat meskipun ia memiliki penampilan yang seperti itu. Scenes pun berganti kembali di ruang kesehatan akademi. Terlihat si psikopat Dr. Baek sedang tersenyum lebar dan berterima kasih pada Chun Ye-won. Ia berterima kasih karena Chun Ye-won telah memberikan dirinya banyak pasien yang menumpuk di ruang kesehatan. Instruktur yang melihat Dr. Baek tersenyum karena melihat banyak orang yang terluka langsung ketakutan karena bagaimana bisa ia seperti itu. Sedangkan instruktur lainnya terlihat bingung. Ia berpikir bagaimana bisa Chun Ye-won yang awalnya tidak memiliki tenaga dalam, sekarang sudah menjadi monster yang bisa menghancurkan banyak orang. Tapi sebelum mereka mengobrol lebih banyak, Dr. Baek langsung memerintahkan mereka untuk membantu dirinya. Dan di kamar sebelah terlihat Oh Jong yang tersenyum karena dendamnya telah dibayarkan oleh Chun Ye-won. Ia berkata bahwa ia akan mengikuti Chun Ye-won hingga akhir. Sedangkan itu di kantor direktur akademi terlihat Lee Ha-meng yang sedang mengamati Ha Il-myung yang menggunakan teknik pembalik darah iblis.
Di sana ia pun mengalirkan tenaganya ke Ha Il-myong agar aliran darahnya bisa bergerak menjadi normal kembali. Lalu Ha Il-myong pun terbangun dan langsung terkejut karena hal tersebut. Lee Ha-meng yang melihat hal tersebut langsung berkata pada Ha Il-myong, "Sepertinya kau sudah sadar." Ha Il-myong langsung terkejut karena di hadapannya saat ini ada Lee Ha-meng. Ia berkata bahwa ia tadi sedang bertarung dengan Chun Ye-won. Tapi sebelum ia bertanya lebih banyak, tiba-tiba Lee Ha-meng memotong perkataannya. Ia berkata bahwa ialah yang akan bertanya lebih banyak pada Ha Il-myong. Lee Ha-meng dengan wajah mengerikan langsung berkata, "Bagaimana kau tahu cara menggunakan teknik blood reversal?" Ha Il-myong yang mendengar hal tersebut langsung terkejut karena di hadapannya saat ini Lee Ha-meng terlihat sangat mengerikan. Dan cerita pun bersambung. Nah, itu dia Machine Guard Part 14. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like dan share-nya juga ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.